Tujuan saya membuat sebuah konten ini adalah untuk memanfaatkan ilmu dan memberikan manfaat kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di channel Calawak Bayawak. Kali ini saya bersama teman-teman saya akan melanjutkan daripada trailer yang telah saya buat beberapa bulan ke belakang. Kali ini saya telah bergabung bersama Bapak Ujang Kayat SPDI. Beliau adalah guru saya waktu di SMP, guru sejarah saya, sekaligus narasumber pada kesempatan ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana sehat Pak? Gini Bapak, saya ingin bertanya kepada Bapak tentang latar belakang daerah yang ada di daerah saya di sana. Iya. Ada dua pertanyaan Bapak. Yang pertama, apa yang melatar belakangi nama Gunung Rompang? Dan bagaimana asal usul terjadinya Batu Tapak? Gitu saja. Baik, izinkan saya untuk sedikit memaparkan ya. Tentunya secara singkat ya, kalau secara luasnya ya mungkin harus dengan arkeolog ya. Saya bukan arkeolog, tapi berdasarkan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan ya. Pertanyaan pertama adalah toponim atau penamaan sebuah tempat, itu tentang Gunung Rompang. Gunung Rompang itu diambil dari, dulu kan ada Kerajaan Galuh dan Pakuan. Kerajaan Galuh dan Pakuan, sehingga Kerajaan Galuh itu, mungkin Kerajaan Galuh itu adalah kerajaan yang beraliran hitam kalau sekarang gitu. Kalau Kerajaan Pakuan kan yang jadi Islam di kerajaan apa? Kerajaan Islam yang ada di Indonesia gitu diantaranya. Gitu. Bisa jadi yang dinamakan yang pertama gitu Pak? Di Pulau Jawa ya yang pertama. Kerajaan apa kira-kira? Kerajaan Galuh. Bukan yang dari Pakuan itu. Kan Pakuan itu dibagi menjadi dua, yaitu satu Galuh. Nah, yang paling utamanya adalah kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Nah, seperti itu. Nah, kalau Prabu Siliwanginya kan ceritanya ketika Kerajaan Galuh dan Pakuan itu mereka kan saling menjajal, menguji coba dari seluruh dataran yang ada di Tatar Sunda ini. Mereka setiap 1 tahun sekali ada istilah Makalangan gitu. Jadi Makalangan, tempat yang sekarang menjadi Gunung Rompang itu adalah sebagai tempat medan laga, medan bertempur. Jadi antara jawara yang dari Pakuan, jawara yang dari Galuh, termasuk jawara yang di Kerajaan Jampang itu bergabung di sana gitu. Jadi toponimnya adalah ketika Kerajaan Galuh dan Kerajaan Pakuan tadi bertempur, ada salah satu senjata tepatnya yaitu dari Kerajaan Pakuan. Senjatanya itu terkena oleh senjata yang dari Kerajaan Galuh, sehingga kalau dalam bahasa Sundanya itu rompang. Nah kemudian, dari rompangnya senjata itu, senjata yang rompang itu sekarang menjadi kujang gitu. Karena jadi dia mengabadikannya tadinya mungkin ya, karena ini kan udah lama silam gitu.
sekitar kurang lebih lah 10 abad yang lalu gitu. Nah, jadi penamaan atau toponim Gunung Rompang tersebut diambil dari kegiatan pertempuran itu. Jadi ada salah satu senjata dari Pakuan yang rompang, maka daerah tersebut disebut Gunung Rompang. Nah itu toponim ya. Benar atau tidaknya itu kan sejarah ya, sejarah yang mungkin ini juga di zaman prasejarah juga karena tidak ada tanda bukti seperti itu. Cuman mereka terutama dosen saya dulu ya, yang mengatakan bahwa toponim Gunung Rompang itu diambil dari sebuah kegiatan yaitu pertempuran antara Galuh dan Pakuan menghasilkan Gunung Rompang. Nah, kaitannya dengan di wilayah sekitarnya ada Kertajaya dan lain sebagainya itu juga ada toponimnya, tapi mungkin bisa kita bicarakan lain sesi. Nah yang kedua, asal muasal terjadinya batu tapak ya, sehubungan dengan atau keterkaitannya dengan pertempuran tersebut, maka mereka setelah bertempur mereka akan pulang. Nah karena konon katanya zaman dulu itu tinggi manusia itu melampaui tinggi manusia standar zaman sekarang ya, mungkin sekitar 4-5 meter ya. Nabi Adam aja kan 27 meter. Semakin kesini semakin pendek. Nah mungkin ketika kerajaan Galuh dan Pakuan itu mungkin kurang lebih tingginya antara 2-3 meter, sehingga mereka bisa antara tebing yang satu dengan tebing yang lain itu diloncati aja gitu. Nggak kayak kita kan sekarang mah kita telusuri aja sampai lerengnya, nanjak dan lain sebagainya. Mereka dulu ya tinggal menapak di batu yang satu, kemudian meloncat ke batu yang lain yang ada di seberang. Nah, artinya asal muasal batu tapak, kelihatannya batu tapak itu kalau nanti kita bisa lihat batu tapak itu sepertinya kayak tapak macan ya. Nah, itu bukan tapak macan tapi tapak manusia zaman dulu. Ketika kakinya kan ada yang ke bawah ya, kakinya seperti itu. Ada kalau dalam istilah Sundanya ngerempot ya. Nah, yang satu lagi kayak cakaran. Nah, itu sebetulnya bukan cakaran, tapi ketika ini menopang atau memberikan tumpuan yang ininya nyakar gitu. Jadi mengambil tumpuan gitu. Mungkin kuku-kukunya yang pada waktu itu mungkin bisa disebut juga kesaktian gitu ya. Ya itu sih kaitannya kalau orang-orang dulu katanya sih sakti. Beda lagi dengan anak-anak sekarang ya. Iya Pak ya. Ya intermezzo aja ya. Anak sekarang mau kebal ya. Teteraku papatah. Memang Pak ya betul. Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi istilahnya toponim itu diambil nama Gunung Rompang itu dari kegiatan pertempuran yang menghasilkan benda senjatanya itu menjadi cacat atau rompang, sehingga menciptakan wilayah Gunung Rompang. Nah, bukan gunungnya yang rompang, tapi gunung itu tempat bertempur. Yang kedua, asal muasal batu tapak seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa batu tapak itu setelah mereka bertempur maka mereka akan pulang dan mengambil tempat pijakan untuk meloncat ke tebing lain. Nah seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Iya sama-sama. Maaf saya telah mengganggu gitu Pak. Iya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.